Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSS PSIS cuci gudang. Nah, bagaimana ceritanya kok PSS dan PSIS ini cuci gudang? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, PSS dan PSIS cuci gudang. Nah, PSS ini sedang banyak merombak pemainnya. PSIS juga sama. Kedua tim ini juga mempunyai problem yang sama, mempunyai masalah juga yang sama. Sama-sama problem dan konkret sama juga. Nah, kalau untuk dari PSS Sleman, kabarnya mungkin akan mendepak dua pemain asingnya, bahkan tiga. Kalau saya dengar kabar ya, bahkan hampir semua mungkin, kalaupun Seto mau. Nah, itu nanti tinggal yang mana, tinggal dipertahankan. Nah, gitu. Kalau yang pertama kemungkinan besar yang akan dibuang kan, kemungkinan besar ini ya, ini menurut prediksi saya pribadi, itu kan Cagas. Itu kan sudah terlihat lah ya, kalau sudah dari gerak-geriknya Seto sudah mulai terlihat. Yang kedua mungkin Tellison, itu kan cedera ya, ini ya cedera, bahkan 5 laga tidak bisa bermain ataupun cedera punggung, itu cukup sulit juga. Nah, lalu yang ketiga kemungkinan besar Djihad Ayoub ini juga akan dievaluasi. Ini kemungkinan besar. Walaupun dulu Seto pernah bilang akan merombak dua pemain asing, tapi kalau pemain asing sudah mulai cedera seperti ini juga agak repot ya. Kalau dulu kan saya juga menebak itu antara Djihad Ayoub dan Cagas. Nah, kalau ini kan Tellison ini kan juga cedera, ini juga cukup problem bagi PSS Sleman. Dan bahkan PSS Sleman nggak hanya merombak pemain asingnya saja, juga mereka akan merombak pemain lokalnya juga ya. Nah, kemungkinan besar kan itu. Jadi akan mungkin bisa menambah striker atau mungkin bisa menambah back. Nah, itu ya yang menjadi problem PSS Sleman saat ini, ataupun masalahnya. Kalau Valente kemungkinan besar, saya pribadi kemungkinan besar masih dipertahankan. Soalnya memang dia sebagai gelandang, bener-bener pengatur serangan PSS Sleman ini. Nah, itu kalau dari PSS. Kalau dari PSIS Semarang, ini kemungkinan besar kan Ali Sesai yang ini sudah mencuat di media sosial. Ali Sesai akan didepak oleh manajemen PSIS, dan bahkan manajemen PSIS ini sudah terang-terangan mentrial pemain asing, Pak. Pemain asing kok ditrial. Nah, yang kedua kan sudah pasti Jonathan juga sudah berpamitan ya, Jonathan ini untuk meninggalkan PSIS Semarang. Lalu kalau pemain lokalnya ada Rohmat Hidayat, itu sudah berpamitan. Lalu mungkin ada beberapa pemain-pemain yang akan diorbitkan lagi PSIS Semarang sih, kabar yang saya dengar sih itu. Nah, mungkin rumor-rumornya memang PSIS ini akan mengorbitkan pemain muda ya, dibanding membeli pemain lokal-lokal, seperti pemain lokal sudah tenar punya nama lah ya, katakanlah sih seperti itu. Tapi kalau dari PSS Sleman, kabar yang mencuat saat ini saya baca ini ingin mendatangkan Evan Dimas. Wis, cukup ngeri juga mendatangkan gelandang, atau mungkin ingin diduetkan dengan Valente, saya juga kurang tahu. Menurut pendapatmu, Cok, ini tentang cuci gudang dua klub ini gimana ini menurut pendapatmu ini? Kalau untuk PSS Sleman ya seperti yang John tadi sebutkan, memang harus ya, kayaknya memang harus didepak ya, karena memang performanya ya buruk lah ya, karena statusnya pemain asing ya. Djihad Ayoub, Tellison Duarte, terus Cagas itu mestilah kudu ditendang lah. Terus pemain lokal juga kayaknya harus dievaluasi juga sih. Beberapa pemain-pemain yang ya underperform, yang mungkin buruk lah mainnya selama putaran pertama ini, perlu didepak ya juga ya. Terus ada penambahan pemain ya. Kalau untuk PSS Sleman ini asing lokal kayaknya perlu penambahan soalnya. Kalau untuk PSIS Semarang, untuk lokal wis oke lah, lumayan banget lah untuk standar itu pemain lokal wis apel. Yang permasalahannya kan nanti kan ada penambahan dari pemain asing, karena Ali Sesai wajib didepak, Jonathan mengundurkan diri. Sebenarnya ini pemain bagus sebenarnya, tapi sayang dari PSIS sendiri kurang bisa mempertahankan pemain ini. Terus untuk pemain lokal kayaknya nggak perlu, karena memang pemain lokal PSIS sudah bagus. Bahkan kabarnya mau mengorbitkan pemain lagi, pemain dari junior PSIS itu bagus juga.
Memang yang perlu kita garis bawahi dari PSIS dan sering kita bahas ini pelatihnya. Kita tunggu siapa pelatih PSIS ini yang perlu. Nah, nanti kan tanggung jawabnya di sini ya loh. Jangan sampai PSIS mengulangi kebiasaan buruk yang dulu tunggu pemain asing sih lagi jika pelatih lagi luput itu. Ya nanti datangkan pelatih asing dulu. Nah, untuk nanti pemain asing, nah nanti bisa ya pelatihnya yang memilih. Karena kalau pelatih asing yang baru datang dari Indonesia itu kalau pemain lokal kan nggak tahu. Jadi memang perlu bantuan manajemen dalam ya memantau, men-scouting pemain lokal. Tapi kalau pemain asing pelatih itu jelas udah tahu, udah punya daftarnya, udah punya apa ya gambarannya lah ya. Ini tergantung manajemen PSIS bisa menuruti keinginan pelatih itu atau tidak. Ya betul, kalau PSIS Pak Yoyo memang sudah mengkode ya. Bahkan Pak Yoyo sering menonton apa itu kemarin, bahkan memamerkan story menonton akademinya dan lain-lain. Itu kan sebagai kode kalau ingin adanya ingin apa ya menaikkan lagi lah ya, ataupun orbit game meneh. Nah kalau dari PSS Sleman memang saya pribadi ini tidak apa ya, masalahnya ini konkret lah dari PSS Sleman ini, bahkan nggak asing nggak lokal, ini perlu perubahan semua. Ini banyak lah ya yang mungkin bisa dikatakan ini kalau Mas Atur bilang ini nggak layak pakai jersey ini. Wah itu kalau katanya Mas Atur ya, Mas Atur Irawan. Nah banyak sekali yang nggak layak untuk memakai jersey PSS Sleman kalau untuk musim pertama ini. Bisa dibilang Cagas ini bahkan setengah musim wah zong terus ini, nggak mencetak gol bahkan. Wah ini cukup ya belum bisa brace juga, berbeda dengan tetangganya ataupun Persis ya. Persis Fernando Rodriguez kemarin habis mencetak gol, bahkan setelah dihujat habis lalu mencetak gol, tapi tetap aja masih konkret sama aja. Tapi lebih konkret PSS Sleman daripada Persis. Kalau PSS ini sudah pemain asingnya sudah jeblok, lokalnya juga sudah ya nggak layak, bisa dibilang seperti itu. Peringkatnya PSS Sleman sekarang juga mengkhawatirkan, peringkat bawah, bahkan terancam zona degradasi, naik terancam zona degradasi seperti itu. 6 kali pertandingan tanpa kemenangan, menang kemarin pun saat lawan Bali United itu ya menurut pendapat saya hanya mungkin keberuntungan lah ya. Beberapa gol mungkin hanya lewat set piece, tidak hanya tidak gol melewati open play dan permainan cantik itu enggak seperti itu ya. Menurut pendapat saya sih itu. Kalau untuk PSIS lebih saya sih bener kata si Cuk tadi ya, orbit game pemain oke, rapopo kalau dari manajemen. Tapi kalau untuk pemain asing ya ben pilihannya pelatih wae. Ojo mbok pilih ke meneh juk-juk kowe milih Fortes Marukawa lagi mbok tokke pelatih. Yo pelatih sing bingung. Seperti itu juga problem ya untuk PSIS Semarang itu dari tahun ke tahun sih saya rasa problemnya masih sama. Mirip-mirip seperti itu terus ya, nggak ada perubahan ini. Menurut pendapatmu Cuk tentang PSS Sleman dan PSIS, apakah PSS juga perlu mengorbitkan pemain mudanya untuk menghemat anggaran atau gimana ini? Tapi kalau untuk PSIS pasti akan ngorbit game. Menurut pendapatmu gimana ini Cuk? Nonton situasi John. Kalau untuk PSS Sleman putaran kedua kayak nggak perlu ngorbit kisah John. Soalnya mereka itu membutuhkan pemain-pemain yang bener-bener punya pengalaman, punya jam terbang tinggi, punya skill yang bagus untuk apa ya menaikkan level PSS ke ya minimal ya nanti di akhir musim 10 besar lah ya, atau mungkin peringkat 11 10 lah ya. Jadi untuk tahun ini sih kayak belum sih ya, belum lah ya. Jadi cukuplah ini yang diorbitkan hoki, Sadam dan lain-lain. Nanti mungkin tahun depan bisa ngorbitkan lagi kalau mungkin situasinya sudah stabil, karena PSS Sleman ini ya juga tiap pertandingan mengkhawatirkan ya, banyak kritikan dan lain-lain lah ya. Tapi kalau untuk PSS karena performanya pemain lokal itu bagus-bagus, terus tinggal pemain asing sama pelatih ya mungkin ngorbitkan lagi bagus sih loh. Ini memang nanti tugas manajemen atau tugas Pak M. Ridwan, karena Pak M. Ridwan ini kan direktur Akademi PSIS Semarang. Memang beliau ini tugasnya bisa men-scouting pemain yang benar-benar layak, men-scouting pemain junior dari PSIS yang benar-benar layak tampil ke Liga 1.
tapi juga nanti kan pasti beliau berkoordinasi dengan pelatih yang baru, karena itu kan nanti untuk masalah main atau tidaknya kan pelatih yang memutuskan. Tapi kalau ngorbit ke Yoki itu kasih direktur teknik PSIS, dan pelatih asing ini nanti yang perlu nanti diberi apa ya, kelonggaran atau kebebasan dalam memilih pemain asing, terutama mungkin back, karena yang ditinggal Ali Sese dan gelandang yang ditinggal oleh Jonathan. Ya betul. Nah, harus bisa menyelektif para pemainnya ya. Ya kalau pemain asing trial gitu, sini-sinilah. Kalau menurut pendapat saya ini, menurut pendapat saya pribadi ya, ini ngisi-sini. Terus terang saja saya bilang, kalau pemain lokal muda oke. Karena memang mereka belum punya pengalaman, harus bener-bener trial. Lah kalau pemain asing trial ngapain? Mereka kan sudah punya pengalaman, seharusnya harus punya CV yang bagus, harus punya ya minimal pemain ya, minimal ya pernah Eropa top lah ya, ataupun ya Eropa apa ya, pernah bermain di Jepang atau gimana. Kalau trial ini waduh, ini zaman ISL lagi, balik zaman ISL mana ya. Walaupun memang cara-cara seperti itu menghindari kucing dalam karung, tapi kita kan sekarang zamannya modern ya, bisa melihat CV pemain itu gitu. Nah, mungkin itu saja ya perbincangan kita tentang PSIS dan PSS ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.